Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang sekali saya Nova Kasim hari ini bisa hadir untuk Anda. Dan hari ini menjadi hari spesial buat seniman komedi Indonesia. 27 September 2025 sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menjadi Hari Komedi Nasional. Rasanya komedi, humor, komedi itu tidak bisa lepas dari kehidupan. Tapi banyak orang yang menjadikan profesi ini sebagai komedi sebagai profesi, dan ini adalah salah satu cara untuk juga bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja melalui ekonomi kreatif. Bersama saya hari ini juga sudah hadir Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Bapak Jarwo Kuat. Selamat hadir di sini. Ya, terima kasih. Saya kaget pas lihat title-nya Nova, tapi biasanya kita akrabnya panggil Diba. Iya. Bisa jadi Nova. Namanya. Saya seperti ini, kapan menggunakan nama Nova, Uh-uh. kapan menggunakan nama Diba. Oh gitu ya. Seperti komedian. Saya juga gitu. Kapan saya menggunakan nama Jarwo, kapan saya menggunakan nama Cindy. Ya, terima kasih sudah diundang sih ini ya, Bu Nova ya. Panggil Bu Nova aja kali ya. Iya, boleh. Iya, terima kasih. Kita Iya. ini sebuah penghormatan diundang sama RRI ke sini. Bagaimana ini salah satu media yang sangat besar dan kemudian memberikan support juga untuk Hari Komedi Nasional. Iya. Pak Jarwo Kuat, saya mau tanya ini seberapa kuat usahanya Persatuan Seniman Komedi Indonesia tuh untuk bisa menggolkan sampai 11 tahun loh. 11 tahun betul. Perjuangannya untuk bisa menjadikan 27 September sebagai Hari Komedi. Iya, ini sekuat-kuatnya, kuat mental, kuat fisik juga kan. Kemudian bagaimana kekuatan organisasi kita maksimalkan semuanya. Itu 11 tahun yang lalu tercetus di sebuah program televisi swasta. Pas kebetulan kita membahas tentang komedi. Nah, tercetuslah si anggota DPD kita yang juga komedian, Pak Komeng, mencetuskan bagaimana kalau kita nanti kita bikin yang namanya Hari Komedi Nasional. Nah, teman-teman yang pengisi acara sepakat juga nanti suatu saat pelawak ataupun seniman komedi punya yang namanya Hari Komedi. Hari guru ada, hari musik ada, hari film ada, hari Rusli ada, hari Tanu ada. Kenapa nggak ada hari komedi? Iya. Gitu kan? Nah, itulah sebuah landasan buat kita untuk bagaimana nanti bisa ada terwujud Hari Komedi Nasional. Nah, dari situ kita apa sih persyaratan untuk menjadi Hari Komedi Nasional itu, dan kenapa tanggal 27 September? Nah, kebetulan memang 27 September itu hari lahirnya Maestro Seniman Komedi Indonesia, Bing Slamet, komedian yang serba bisa, multi talenta. Nah, itu menjadi dasar kita untuk memberikan sebuah penghargaan juga buat beliau. Mungkin memang banyak juga seniman-seniman komedi yang lain juga ya, yang punya nama besar, tapi yang lebih pas ya Bing Slamet gitu. Dan kita juga memberikan penghormatan juga buat seniman komedi senior kita yang terdahulu juga. Dan dari situ kita awalnya kita ajukan surat pengusulan ke Kementerian Pendidikan waktu itu. Karena masih di bawah Kementerian Pendidikan ya. Iya, di situ Pendidikan Kebudayaan. Terus setelah itu kita tunggu kabar selanjutnya, belum ada kabar. Terus kita mulai indesak lagi. Kemudian akhirnya tahun 2020 berapa ya, sebelum Pak Jokowi lengser itu? 2023-2024 lah ya. Nah, seperti itu udah masuk di meja Pak Jokowi lewat Sekretariat Negara. Terus akhirnya Pak Jokowi udah selesai, belum juga itu terwujud. Ya. Nah, akhirnya berganti rezim, Pak Prabowo yang naik, sekarang jadi presiden, dan kebetulan Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan. Nah, memang Pak Komeng kemudian bagaimana untuk berhubungan dengan Pak Fadlizon, akhirnya itu bisa tercapai dengan kekuatan politik juga diperlukan juga ternyata. Oh, gitu kan? Banyak komedian lari ke politik kan? Bisa jadi kali ya. Terus kemudian asal membantu profesi kita ya. Iya. Ada manfaatnya.
Terus akhirnya itu berlanjut dan syarat-syaratnya kita penuhi, diantaranya naskah akademik kita penuhi lewat Yaser dan kawan-kawan. Kemudian dukungan tanda tangan dari semua seniman komedi Indonesia, kemudian pemerhati komedi, kemudian tokoh peduli yang peduli dengan dunia komedi Indonesia, dan itu terwujud terus kita udah ajukan ke Kementerian Kebudayaan dan diproseslah di situ. Dan akhirnya semua karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan disahkanlah surat keputusan dari Kementerian Kebudayaan. Selamat hasil kerja keras teman-teman seniman komedi Indonesia itu, perjuangan yang cukup berat, yang terlihatnya hanya 11 tahun. Yang terlihat. Betul. Tapi perjuangan untuk menjadikan komedi adalah satu profesi yang diakui dan menghasilkan uang banyak. Cukup berat ya. Ya berat-berat bagaimana ya? Tergantung bagaimana kemauan kita sih. Ya, terutama tim Paskinya sendiri bersama, dan nggak hanya Paskinya aja yang berjuang, tapi juga komunitas yang lain seperti Stand Up Indo, anak-anak komika di bawah ini si Ajis Doaibu. Nah itu juga sangat mendukung sekali mereka anak komika gitu. Jadi kolaborasi antara Paski dengan Stand Up Indo, kemudian komunitas-komunitas yang lain, dan bersama-sama kita berjuang untuk bisa mendapatkan yang namanya Hari Komedi Nasional. Iya, berarti kemudian setelah ini ada langkah-langkah atau program-program yang tentunya harus dilaksanakan oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang lumayan menurut saya menjadi lumayan berat, karena komedi itu ada dari Sabang sampai Merauke. Yang kita harapkan mereka juga bisa menghasilkan karya, karena kalau kita lihat secara singkat, komedi itu bagian banget dari kehidupan gitu kan. Iya betul. Tidak ada orang yang hidup tidak berkomedi menurut saya. Sekali. Semua segmentasi kehidupan ada komedi. Nah, sekarang bagaimana bisa menjadikan komedi itu sebagai ladang industri? Memang itu sebuah sebuah usaha yang tentu tidak ringan gitu ya. Dan apalagi Paski ini punya tugas tanggung jawab terhadap bagaimana perkembangan dan keberlangsungan dari teman-teman seniman komedi itu ada. Sekarang ini trennya lagi kan anak-anak stand up komedi itu. Ya, lagi komika ya. Iya. Kalau Paski itu kan landasnya dulu adalah lawak grup. Nah, lawak grup ini nih sekarang udah mati suri gitu kan. Nah, bagaimana supaya dia bisa bangkit lagi, hidup lagi, yang namanya komedian grup. Memang teman-teman di internal Paski aja ada beberapa juga yang pesimis dengan melahirkan yang namanya grup lawak gitu. Nah, sementara grup lawak itu adalah salah satu yang namanya komedi ciri Indonesia sekali. Iya. Di situ ada asas kegotong royongan, musyawarah gitu kan. Nah, itu Indonesia banget. Sementara stand up komedi itu lebih condong orientasinya ke luar gitu kan. Juru bicara kayaknya. Stand up komedi mau jadi juru bicara ya? Iya. Ada jubir. Ya itu urusan dia lah. Iya. Iya, walaupun dapat cuan dari situ nggak apa-apa. Iya. Jadi itu ya Bu Nova. Jadi mungkin upaya-upaya apa sih yang rencana Paski yang mau ke depan mau dilakukan? Ya salah satunya adalah bagaimana melahirkan grup lawak baru gitu ya, dan generasi seniman komedi itu lewat festival ataupun kompetisi grup lawak gitu. Nah, itu tantangan yang sangat berat juga sih, tapi kita tetap optimis untuk melahirkan generasi baru grup lawak. Iya. Kalau kita kilas balik ke beberapa tahun yang lalu, ada beberapa grup komedi yang berasal dari komunitas paguyuban, terus juga ada grup lawak yang berhasil atau keluar dari berbagai kompetisi gitu ya. Ada dari grup lawak yang muncul dari beberapa radio. Sebenarnya tiga-tiganya sarana ini kan cukup besar potensinya ya. Tapi mungkin pendengar juga sudah tahu bahwa mungkin ada eranya bahwa pada saat ini lebih mereka yang muncul sebagai komika atau stand up komedi yang lebih keluar. Tapi siklus
bisa jadi Betul. berputar kembali. Betul. Satu saat Ya. akan kembali komika lagi yang naik. Ya. Jangan dong. Ya nggak apa-apa. Ya, kita bersama-sama gitu. Sama-sama enggak. Bersama-sama. Oke, enggak. Tapi memang karena itu kalau misalnya kita bisa katakan sebenarnya komedi itu adalah pekerjaan yang amat sangat kalau menurut saya sih tidak mudah. Hmm. Materi yang diulang-ulang itu pasti juga udah tidak menjadi menarik ya. Betul. Apalagi sekarang dengan adanya media digital Ya, yang setiap betul. orang bebas untuk Ya. mencantumkan ketika dia nonton Pak Jarwo lagi manggung di mana, shoot diam-diam, diposting, materinya udah nggak bisa diputar, nggak bisa dimainin di mana-mana lagi. Iya, betul. Nah, menghadapi era digital ini pasti punya rencana-rencana juga. Ya, di antaranya kita ada yang namanya apa ya, YouTube gitu ya, terus media sosial yang lain itu salah satu apa ya, cara ataupun kiat bagaimana dunia komedi tetap eksis di tengah lajunya teknologi digital ini kan. Teman-teman dari stand up Indo itu sudah menyadari banget karena memang usia muda gitu kan, anak-anak milenial Gen Z itu sudah memahami bagaimana kerja dari dunia digital gitu, dan itu nggak boleh ditinggal, nggak boleh dilupakan ataupun harus dilakukan. Nah itu yang kita memberikan pemahaman itu kepada teman-teman anggota Paski juga. Ayo manfaatin yang namanya digital kita itu, karena dengan cara itu kita harus tetap berinovasi, berkreativitas. Kalau enggak kita tergusur dari dari apa namanya lingkungan atau komunitas atau apapun namanya ya. Iya, betul. Nah itu jadi ya tetap kita yang namanya di dunia digital nggak boleh kita tinggalkan. Harus kita ikuti. Sampai saat ini sudah berapa banyak pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia di seluruh Indonesia, Pak Jarwo? Ada kurang lebih 16 provinsi. 16 provinsi. Iya. Berarti ada masih sekitar 18-an lagi yang ya. belum ya, mungkin masih belum untuk membentuknya. Target kita sih bukan kuantitas ya, tapi kualitasnya itu. Ya di 16 Pengda, kita disebutnya Pengda, pengurus daerah. Itu belum tentu semua aktif juga itu pengurus-pengurusnya kegiatannya. Jadi lebih condong kita nanti bagaimana supaya 16 Pengda ini, pengurus daerah ini lebih secara kuantitas untuk kegiatannya lebih ditingkatkan gitu. Terus kemudian peningkatan kualitasnya dengan cara pelatihan komedi, kemudian pelatihan penulisan materi. Nah itu kesadaran itu yang harus kita lakukan. Kalau anak stand up itu kan begitu, yang benar yang dikatakan oleh Bu Nova tadi. Kayak anak stand up itu misalnya kalau ada temennya satu orang atau beberapa orang itu yang membawakan materi, apalagi materi orang yang dibawain, wah itu langsung di judge, itu langsung dipikirkan. Iya. Dan kita itu harus memahami untuk pelawak anggota Paski. Ayo kita kreatif, harus ada kemauan untuk menggali materi gitu. Nah itu yang perlu kita kita tingkatkanlah untuk pemahaman itu. Tapi saya rasa itu juga sesuatu yang menjadi kekuatan sendiri ya setiap daerah, karena mereka yang paling paham. Iya, betul. Setiap daerah, setiap komedi dari setiap daerah pasti mereka yang paling paham dengan situasinya. Ya, nggak harus yang namanya pengda di provinsi di daerah tertentu itu harus merasa menjadi komedian nasional, enggak. Dia harus menjadi kekuatan di daerahnya masing-masing. Iya, kekuatan budaya lokalnya itu banyak itu yang bisa menjadi potensi untuk membuat materi-materi komedi ya. Ini walaupun nggak zaman digitalisasi, ini contoh, kita dulu belum ada yang namanya medsos ini, ngelawak gitu, terus di daerah mana gitu, luar Jawa. Itu kan sering yang namanya roadshow ataupun off air gitu di daerah, panggung daerah gitu. Ada juga penonton yang tahu tuh grup lawak ini tuh,
itu materinya udah dibawain itu waktu kemarin sama pelawak ini. Berarti ketemu sama penggemar loyal yang sudah Iya, mengikuti kemana-mana ya Pak apalagi Jarwo. sekarang gitu Iya. kan, apalagi sekarang. Iya. Jadi paling yang namanya materi-materi untuk yang pernah dibawakan terus sama orang lain ataupun kita, paling ya di internal kita aja paling, gitu, di internal kita. Pelawak itu atau komedian itu seperti jurnalis menurut saya, karena dia harus menyajikan sesuatu yang proximity-nya atau kedekatannya harus dekat benar. Ya. Kita nggak akan tertawa melihat atau mendengarkan humor atau anekdot atau apapun yang relate-nya sama kita nggak sama. Betul. Dan setiap komedian pasti punya ciri khasnya masing-masing. Ya. Nah, mudah-mudahan mereka juga akan bisa ya Pak Jarwo untuk meningkatkan ciri khasnya mereka sehingga menjadi unique selling point yang mereka untuk berjualan gitu. Itu penting sekali emang. Yang namanya ciri khas atau karakter itu paling penting dalam dunia hiburan. Tanpa itu cepat dilupakan sama audiens, sama masyarakat. Contohnya misalnya karakter yang kuat kayak Komeng gitu kan. Bagaimana gesit dia melemparkan jokes-jokesnya dia gitu kan. Terus kemudian Cak Lontong dengan cara pemikiran kritisnya, kemudian secara akademisinya itu yang dia sampaikan. Nah, jadi punya ciri-ciri Pak Jarwo seperti itu. dengan nada tingginya. Iya, nada tingginya. Kalau nggak tinggi bukan Pak Jarwo namanya. Memang menemukan karakternya memang agak sulit ya. Kadang-kadang juga itu tercetus secara nggak sengaja itu. Nah, di situ bagaimana? Nah, dengan secara tidak sengaja gitu harus kita harus tahu diri kita nih. Oh, ternyata potensi gue di sini nih. Seperti ini yang harus bisa gue jual dan harus gue kelola nih. Nah, itu yang harus dikelola, dipelihara dengan baik gitu. Iya. Harapannya tentu 27 September bukan menjadi seremoni aja yang setiap tahun akan diperingati. Ya. Tapi harapannya adalah setiap tahun akan memunculkan komedian, seniman komedi yang bukan hanya bisa berjaya di Indonesia, tapi kita juga berharap berjaya di luar negeri, global lah ya. Walaupun mungkin masih komunitasnya masih Indonesia, tapi paling tidak mereka bisa membuka lahan-lahan pintu-pintu kesuksesan dari tempat-tempat yang lain. Untuk ke depan dalam waktu dekat pasti punya kegiatan apa Pak Jarwo? Untuk ke depannya ya salah satunya perayaan Hari Komedi ya, 27 September. Kemudian kita sudah ada berapa kali kita mengadakan sebuah pementasan off air, komedi total namanya. Nah, di situ bisa kita pementasan ya seperti ketoprak humor gitulah, modelnya seperti itu. Kalau paski seperti itu. Kemudian ya lomba lawak sebenarnya harus tingkatkan lagi. Iya, dulu RRI juga pernah melakukan itu juga kan ya? Pernah. Bisa nggak RRI itu? Kita pikirkan sama-sama ya. Dan Anugerah Komedi Indonesia juga ya. Anugerah Komedi Indonesia ya, kita memberikan awarding ataupun penghargaan buat para seniman komedi Indonesia yang punya prestasi di genrenya masing-masing, di karyanya masing-masing. Nah, itu kita lakukan bersama dengan televisi swasta, dan itu sudah berlangsung yang kelima kemarin tanggal 10 September. Dan makin berkembang, makin banyak. Berkembang, alhamdulillah. Teman-teman semuanya mudah-mudahan sebagai motivasi lah, sebagai dengan adanya Anukom mereka terpincut ingin lebih berkreativitas. Tertarik berarti. Nah, terpincut ya. Terpincut itu Aceh, bukan ya. Menjadi lucu kalau kita ya, paling enggak mereka terdorong bahwa kemudian mereka juga bisa menciptakan buat diri mereka sendiri. Paling enggak anak-anak tongkrongan banyak yang humor-humornya mereka lucu, mungkin memilih kapan waktunya bisa menjadikan itu adalah sebagai salah satu profesi ya. Betul kali, harus memang yang namanya lucu tongkrongan memang kelucuan di panggung beda kan. Beda, jadi tapi harus dimodifikasi lagi. Kelucuan di tongkrongan, jokes tongkrongan sama jokes ke panggungnya harus dimodifikasi lagi materinya supaya bisa diterima gitu. Oke. Apa sih harapannya Pak Jarwo untuk dunia komedi Indonesia? Harapannya komedi Indonesia ke depannya bisa lebih dihargai lagi, baik oleh pemerintah,
ataupun oleh masyarakat luas ataupun dengan dunia usaha. Sekarang bagaimana sebuah apa ya? Bukan sebuah ya. Seorang penyanyi itu kalau soal berbicara soal honor mereka lebih besar gitu daripada yang namanya honor komedian gitu kalau tampil mau off air mau on air. Padahal itu penyanyi satu lagu single kemudian viral gitu ya, ngetop, setiap panggung over dibawain lagunya itu aja. Kalau komedian nggak bisa. Susah. Jadi komedi nggak bisa. Jadi di situ ada ketimpangan. Komedian berusaha setiap off air itu setiap panggung berganti-ganti materi tapi dia dengan yang bayaran seperti itu. Memang ada satu dua lah yang komedian yang udah ya dihargain yang dengan harga mahal kayak Calontong segala macam gitu kan. Pak Jarwo juga mahal. Saya enggak juga lah. Yang penting berlanjut. Yang penting gak jual mahal lah. Iya. Penting bahwa. Apalagi keadaan sulit sekarang kan. Ekonomi nggak begitu gerak dengan bagus, di mana-mana efisiensi gitu kan. Ya sudah kita mau nggak mau kita menyesuaikan dengan market yang sedang terjadi gitu kan. Ya mau nggak mau lah daripada dapur nggak ngebul mungkin seperti itu pemikirannya. Ada juga yang kira-kira biarin aja lah, penting harga gua ada segini ya udah lu nggak usah berharap untuk turun harganya. Ada juga kan seperti itu. Tapi kalau itu kan bagi yang punya sudah kuat secara ekonomi gitu kan. Tapi teman-teman juga banyak juga teman-teman yang secara ekonomi juga masih merintis. Ya mau nggak mau lah dengan harga pasar. Pasti, insya Allah setiap usaha pasti ada hasilnya. Iya, betul. Sekecil apapun pasti juga. Tapi niat kita yang penting bagaimana kita tetap menghibur masyarakat. Itu yang paling penting. Nggak ada yang lain ya. Istilahnya kalau misalnya honor atau popularitas itu anak bonus aja sih. Tapi penting. Tapi utama. Setiap profesi dia ada yang gratis. Iya, tujuannya memang itu emang. Yang namanya orang profesi itu ya pingin kaya, pingin punya harta banyak, punya tabungan banyak. Tapi kan nggak juga di situ ya. Nggak salah satu tujuan juga. Jangan sampai kalau misalnya punya tujuan seperti itu, nanti kalau dia udah punya semuanya, dia malas lagi untuk malas lagi untuk menghibur orang banyak. Iya. Walaupun banyak hal-hal di sekeliling kita yang bisa kita tertawakan, tapi perlu trigger-triggernya. Perlu orang-orang yang berani untuk membangkitkan. Itu perlu ditertawakan, ini perlu disenyumi, ini perlu dicuekin gitu. Dan komedi atau seniman komedi punya tugas hampir seperti itu. Karena mereka yang bisa membangkitkan rasa-rasanya. Kita nih. Jadi kita menghibur tuh nggak hanya membuat orang bisa tertawa saja, tetapi diusahakan juga bahwa kita menghibur juga ada pesan-pesan yang positif gitu. Ya mudah-mudahan Pak Jarwo setelah Hari Komedi Nasional ditetapkan, profesi komedi semakin berkibar. Setiap daerah mereka punya seniman-seniman komedi yang akan muncul satu persatu. Terus juga bisa berkarya lagi di tingkat yang lebih luas lagi. Entah itu grup, entah itu secara komika, secara perorangan. Tapi yang pasti akan membawa nama Indonesia, membawa nama komedi Indonesia juga akan lebih baik lagi. Selamat Pak Jarwo. Satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa Hari Komedi Nasional ini bukan hanya milik Paski saja, tapi juga milik seluruh insan seniman komedi Indonesia. Jadi perlu semua orang punya kontribusi yang besar untuk mencapai Hari Komedi Nasional. Bukan hanya seniman komedi sih sebenarnya. Penikmatnya juga perlu supaya mereka juga selalu ingat ada orang-orang yang kadang-kadang harus nangis untuk bisa bikin kita tertawa. Betul sekali. Terima kasih Pak Jarwo. Luar biasa nih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan komedian atau seniman komedi Indonesia akan semakin terus meningkat, terus banyak dan terus bisa berkarya di secara global, dan semuanya bahwa ini adalah budaya Indonesia dan juga akan membuka peluang untuk semakin banyaknya lagi tenaga-tenaga kreatif yang akan membuka lapangan kerja.
Terima kasih Pak Jarwo. Salam buat teman-teman seniman komedi seluruh Indonesia. Siap. Selamat Hari Komedi Nasional. Salam komedi. Grrr. Voice of Indonesia.